Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Miss Hani. Oke, kali ini kita akan menyambung materi dari video sebelumnya ya, tentang materi peluang. Nah, di sini ada yang namanya kejadian saling lepas. Oke. Dua buah kejadian A dan B dapat dikatakan saling lepas apabila tidak ada satupun elemen yang terjadi pada kejadian A yang sama dengan elemen yang terjadi pada kejadian B, maka peluang salah satu A atau B mungkin terjadi. Oke, rumusnya ialah, nah jadi untuk kejadian saling lepas kita menggunakan persamaan yang ini ya. Peluang kejadian A gabungan B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B. Jadi nanti diagram Venn-nya seperti ini. Maksudnya antara kejadian A dan kejadian B itu tidak beririsan, tidak ada angka yang sama ya. Kalau dalam diagram Venn dia terpisah diagramnya. Nah, jadi kalau ketemu soal yang dua buah kejadian itu tidak memiliki irisan atau tidak ada angka yang sama, maka itu adalah kejadian saling lepas. Jadi gunakan rumus yang ini. Oke. Nah, contoh untuk kejadian saling lepas. Sebuah dadu dilempar satu kali. Kejadian A menunjukkan muncul mata dadu prima. Kejadian B menunjukkan muncul mata dadu kurang dari 2. Berapa peluang muncul mata dadu ganjil atau lebih dari 5? Oke, kita tentukan dulu ruang sampel untuk sebuah dadu ya. Seperti biasa, sebuah dadu ruang sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, lalu ada kejadian A, muncul mata dadu prima. Mata dadu prima angkanya 2, 3, 5. Kita lihat dari ruang sampel tentunya ya. Lalu ada ada kejadian B, muncul mata dadu kurang dari 2. Nah, kurang dari 2 dilihat dari ruang sampel ada angka 1. Jadi kejadian B titik sampelnya 1. Nah, dilihat dari kejadian A dan kejadian B tidak ada angka yang sama. Artinya mereka tidak beririsan. Dalam hal ini, soal ini adalah soal kejadian saling lepas. Oke. Nah, terus kita kembali ke pertanyaan. Tadi ada A, muncul mata dadu ganjil. Titik sampelnya 1, 3, 5. Nah, lalu ada kejadian B, muncul lebih dari 5. Itu ada apa? Dia menggunakan atau ya. Muncul lebih dari 5. Titik sampelnya adalah angka 6. Oke. Nah, maka peluang kejadian A atau B, rumusnya kita jumlahkan ya. Peluang kejadian A-nya 3/6, peluang kejadian B-nya 1/6. Lihat situ 3/6 dari titik sampel A ada 3 titik sampel, NS-nya 6, jadi 3/6. Terus untuk yang peluang kejadian B itu ada angka 6 saja, artinya hanya ada 1 titik sampel per ruang sampelnya ada 6, jadi dijumlahkan maka hasilnya 4/6. Jadi peluang kejadian A, peluang muncul mata dadu ganjil atau lebih dari 5 adalah 4/6. Oke? Nah, terus yang kedua ada kejadian tidak saling lepas. Artinya ada elemen A yang sama dengan elemen B. Maksudnya dia beririsan. Ada anggota-anggota A yang sama dengan anggota B. Nah, jadi rumus yang dipakai adalah yang ini. Kalau misalkan kalian ketemu soal dengan dua kejadian yang kejadian A dan kejadian B-nya saling beririsan atau ada angka yang sama, gunakan rumus ini. Artinya dia adalah kejadian tidak saling lepas.
Nah kalau pada himpunan nanti diagram Venn-nya seperti ini. Karena dia pakai kata atau, jadi keseluruhannya ya. Oke. Nah yang ketiga ada kejadian bersyarat. Kejadian bersyarat dapat terjadi apabila kejadian A dapat mempengaruhi munculnya kejadian B atau sebaliknya. Jadi cirinya untuk kejadian bersyarat ini yang pertama, soalnya dia menggunakan kata dan. Kalau dan itu maka dua-duanya harus terjadi. Nah, jadi simbolnya irisan ya. Artinya nanti mereka beririsan, ada angka yang sama, dan di soal nanti ada kata dan. Maka rumusnya peluang kejadian A dikali peluang kejadian B. Nah seperti ini diagram Venn-nya. Artinya mempengaruhi, kejadian A itu hanya akan terjadi jika B juga terjadi. Dan sebaliknya, kejadian B itu terjadi jika kejadian A itu terjadi. Nah contoh soalnya seperti ini. Jika sebuah dadu dan sekeping mata uang dilempar satu kali bersama, maka tentukan peluang untuk memperoleh gambar pada mata uang dan bilangan ganjil pada dadu. Ada dua buah kejadian dan dia menggunakan kata dan. Artinya kejadian A terjadi, kejadian B pun juga terjadi. Nah ini adalah ciri dari soal kejadian saling bebas ya. Kejadian A kita misalkan memperoleh gambar pada uang logam. Nah, titik sampelnya G ya. Oke. Nah NA-nya 1. Jadi peluang kejadian A itu NA per NS 1/2. Nah terus ada kejadian B, bilangan ganjil pada dadu. Bilangan ganjil pada dadu titik sampelnya 1, 3, 5. Banyak anggota B-nya ada 3 titik sampel ya. Jadi peluang kejadian B ada 3/6. Nah karena ini kejadian saling bebas, maka rumusnya kita kalikan. Peluang kejadian A dikali peluang kejadian B. 1/2 dikali 3/6 sama dengan 3/12. Disederhanakan menjadi 1/14. Oke demikian materi. Nah itu tadi materi peluang, materi terakhir dari peluang. Semoga kalian bisa memahaminya dengan mudah. Dan jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.